Saya Abraham Samad. Ayo kita dukung Said Didu lawan aguan dan oligarki. Saya Denny Indrayana dari Melbourne mengucapkan selamat berjuang, terus melawan. I stand with Said Didu. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menyatakan berada bersama Said Didu. Saya F. Saifullah Fatah, dan saya stand with Said Didu. I stand and stay with Said Didu. Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya, bukan saya menuding tapi adanya begitu. Kenapa beliau juga dilaporkan oleh Abdesi? Karena dalam pernyataan beliau menuding kami ada kerjasama dengan dalam proses di lapangan dengan kepala-kepala desa dan lain sebagainya. Jadi bahwasanya pelibatan kepala desa itu tidak bisa dihindari karena semua proses administrasinya harus melalui kepala desa. Jika kita bandingkan aguan dengan Said Didu, apa yang kita dapatkan? Perbandingan yang sangat jomplang. Aguan itu pebisnis hebat dan dia membangun gurita bisnisnya mulai dari nol. Ya, dia pemilik Agung Sedayu. Kita tahu siapa itu atau apa itu Agung Sedayu. Gurita bisnis propertinya sampai di mana-mana. Dia banyak juga mempekerjakan orang, banyak memberikan kehidupan bagi setiap keluarga yang bekerja di properti yang dimiliki oleh Agung Sedayu. Bukan hanya pekerja dalam membangun properti, membangun rumah, apartemen, hotel, ya, mall, bukan hanya karyawan-karyawan di situ, tetapi ada bisnis yang tercipta dari bisnisnya Agung Sedayu. Dalam sebuah apartemen tentu akan ada juga pekerja-pekerja baru di sana. Dalam hotel yang dibangun, dalam kawasan yang dia bangun, bukan hanya pekerja kuli-kuli bangunan, pekerja bangunan. Akan ada banyak di sana juga karyawan yang akan direkrut. Pengamanan, kebersihan, dan segala macam. Itu artinya dari bisnis yang dibangun oleh Agung Sedayu, yaitu aguan, ada banyak orang yang mendapatkan penghidupan yang layak. Bukan secara pribadi, bahkan mungkin rumah tangga demi rumah tangga. Lebih melebar lagi, ada banyak juga para pemangku jabatan menikmati bisnis daripada aguan ini. Dalam tanda petik akan sangat banyak mendekat kepadanya, para pemberi izin dan lain sebagainya tentunya akan kecipratan, ya kan? Nah, bukan dalam hal suap ataupun korupsi, tapi sebagai tanda terima kasih ketika bisnis itu telah mereka bantu, kelancaran dan segala macamnya. Di balik semua bisnis itu juga akan ada hal-hal yang tidak baik. Pasti itu, karena aguan juga bukanlah Tuhan, aguan juga bukanlah dewa, dia adalah juga manusia biasa yang sama seperti kita. Di sini kita tidak mau mencari kesalahan, ya, karena kita juga bukanlah orang yang benar. Kemudian jika kita bandingkan dengan Said Didu, siapa Said Didu? Dia malang melintang di dunia pemerintahan. Dia berakhir keluar dari pemerintahan karena apa?
karena bosnya, ya. Ketika Muhammad saya keluar dari pemerintahan, maka Said Didu juga mengundurkan diri. Karena apa? Dan saya rasa, saya yakin dia tidak mampu. Dia sama seperti bosnya yang dipecat itu. Jadi dia malu daripada juga ikut dipecat. Mungkin dia lebih baik mengundurkan diri. Kemudian dia menyatakan dirinya manusia merdeka. Manusia merdeka yang bagaimana? Dia yang melabeli dirinya manusia merdeka. Kalau saya tidak salah, ya. Sekarang dia demo kemana-mana, teriak di pagar laut itu, ya, teriak-teriak di sana, teriak tentang banjir rob, teriak tentang harga tanah yang nyata-nyata ternyata dia juga punya tanah di situ. Jadi apa yang dia lakukan itu tetap adalah juga ada unsur kepentingan pribadi dia. Nah, jika dibandingkan apa yang dilakukan oleh Aguan dengan Said Didu, yaitu jauh beda. Itu jauh beda, sangat jomplang. Nah, narasi-narasi yang dibangun terhadap Aguan adalah seperti narasi yang bersifat, ya, yang bersifat meng-underestimatekan, ya, menganggap bahwa Aguan adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak benar. Itu yang dibangun, yang kita lihat dan yang sangat jelas terlihat dibawa-bawa dari bisnis, dari persoalan pagar laut, ya, terseret sampai kemana-mana. Siapa pemilik pagar laut itu, ya, sampai ke Agung Sedayu. Nah, kalau persoalan bisnis Agung Sedayu bisa sampai di sana, biarlah itu menjadi proses hukum. Tapi kalau dibandingkan siapa Aguan yang bisa dekat dengan pemerintah juga, itu wajar. Dibandingkan juga siapa Aguan dengan Said Didu, mohon maaf sekali lagi, lebih baik jangan dibandingkan. Karena akan membuat malu seseorang yang senang teriak-teriak di laut, yang senang teriak-teriak di pagar laut sana, yang senang teriak-teriak soal harga tanah yang ternyata ada tanahnya di sana, dan yang pura-pura menangis tentang nasib mereka yang mengalami kebanjiran rob, tetapi dia tidak bisa memberikan solusi. Itulah dia. Siapa dia? Kita sudah sama-sama tahu. Jadi sekali lagi, jangan bandingkan Aguan dengan Said Didu. Siapa Aguan? Siapa Said Didu? Siapa yang lebih bermanfaat pada negeri ini? Aguan atau Said Didu?